Naga yang marah itu menghina Tuan bertarung. Keterampilan bertarung yang sama membuat sulit untuk bekerja untuk kedua kalinya. Belum lagi keterampilan bertarung yang dikalahkan. Melihat dahi Xiao Yan berkedip, dia benar-benar melambai, 1000 kaki tanpa bayangan. Dan senyum menghina naga yang marah bahkan lebih. Xiao Yan, aku akui bahwa kamu benar-benar kuat. Tetapi meskipun kamu dapat mengatasi kekacauan, kamu bisa. Kamu adalah masih lebih buruk dariku. Namun, perbedaannya adalah bahwa 777 bayangan penguasa Xiao Yan kali ini semuanya diselimuti oleh darah aneh yang mengalir dari dahinya. Seolah-olah setiap bayangan penguasa ditutupi dengan sarung penggaris. Dalam cahaya darah, 777 bayangan penguasa tiba-tiba bergabung. Dan 777 penguasa cahaya darah pecah sebelum serangan penguasa berat Xiao Yan menunjuk langsung ke tornado. Apa teknik bertarung ini? Cahaya darah sangat mirip dengan melawan bayangan jiwa dan teknik bertarung jiwa abadi yang kacau. Tetapi itu dapat dilakukan dengan cara yang sama sekali berbeda. Naga yang marah tiba-tiba memiliki hati yang buruk. Dan senyum di wajahnya diam-diam menyatu. Mendesak tornado untuk mencoba mencegat selubung borok aneh Xiao Yan. Jika kamu bisa menghentikannya, bukankah aku akan menyadarinya putih? Xiao Yan mencibir. Cahaya darah ini adalah teknik pertarungan jiwa Chang Qionghan yang dilakukan oleh semua kekuatan jiwa Xiao Yanxing. Itu hanyalah tiruan dari 1000 kaki tanpa bayangan. Ini adalah dorongan terkuat yang bisa dipahami Xiao Yan saat ini. Jalan. Tornado yang mencoba menghentikan selubung ulnar. Cahaya darah tampak kosong di depan. Selubung borok. Cahaya darah. 777 Bloodlight, Ulnar Set, menembus dari tornado yang melonjak seperti air pasang. Namun, dia menggedor naga yang marah itu. Apa? Jeritan mengerikan terdengar dari tengah topan. Tubuh naga yang marah itu berkedut hebat. Dan darah terus mengalir dari Kikiao. Pertahanan roh suku iblis sudah lemah. Saat menghadapi teknik pertarungan jiwa semisakral Yan dengan kekuatan penuh dari setengah jiwa Italia. Naga yang marah menderita dan jiwa mengenal laut seperti 1000 pedang. Juga tidak mungkin memusatkan para dewa untuk mengendalikan tornado. Begitu tornado kehilangan kendali, kekuatannya tidak dapat mengembun ke satu titik. Dan momentum rotasi segera menjadi lamban. Yang aku inginkan adalah efek ini. Xiao Yi, hantam tornado dengan seluruh kekuatannya. Setelah memberi perintah kepada Xiao Yi, yang telah lama berkuasa, tubuh Xiao Yan melengkung ke depan. Dan raungan harimau dan macan tutul samar-samar menggelinding di tenggorokannya. Lalu lengannya terangkat tinggi. Ribuan kaki tanpa bayangan, meledak di atas angin puting beliung. Titik. Oh, di bawah serangan Xiao Yan dan Xiao Yi yang seperti badai. Tornado meledak tanpa bertahan untuk beberapa saat. Dan ombak menyapu udara. Xiao Yan memiliki sayap tulang kipas yang gelisah. Mundur dalam bentuk menghindari sapuan gelombang udara. Naga yang marah yang masih mati-matian melawan langit dingin, terangkat oleh gelombang udara dan kemudian terbanting ke kejauhan. Sisik yang menutupi seluruh tubuhnya memercik seperti air terjun. Dan darah di tubuhnya jatuh seperti tetesan. Jatuh ke tanah dengan lemah. Titik. Kakak Fury. Setelah menghindari gelombang udara, Xiao Yan berbelok tajam. Dan beberapa pendaratan melintas di bawah kejatuhan naga yang marah. Dia mengulurkan tangannya untuk menopang sisi naga yang marah sambil menghilangkan sebagian besar kekuatan tumbukan sebelum menghubungkan naga yang marah itu dengan mantap. Di lengan.
Naga yang marah tahu laut begitu menyakitkan, dan menderita banyak dari keterampilan bertarungnya sendiri. Bahkan terluka. Bahkan manusia besi itu meringkuk menjadi bola. Tidak. Naga pemarah itu dalam bahaya. Hati Xiaoyan sangat keras kepala sehingga dia menekan telapak tangannya di dahi naga yang marah untuk menarik kembali semua kekuatan jiwanya. Dan segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan menuangkannya ke mulut naga yang marah itu. Namun, meskipun ramuan Xiaoyan tidak buruk, Nulong begitu terjerat di meridian di bawah pukulan yang begitu parah sehingga dia tidak bisa menyerap ramuan-ramuan itu. Dia harus dibimbing oleh manusia. Kalau tidak hidupnya akan mengkhawatirkan. Kekacauan segera terjadi. Mengambil naga yang marah dari tangan Xiaoyan. Menekan telapak tangannya ke dantiannya. Dan energi pertarungan terus-menerus dimasukkan ke dalam tubuh naga melalui penambahan kekuatan pembuluh darah untuk memilah meridian yang berantakan dan nafas di naga. Begitu waktu berlalu, naga yang marah itu batuk beberapa kali dan mengeluarkan beberapa suap darah. Meski masih terlihat seperti kertas putih, ia bisa duduk sendiri, dan semua orang merasa lega. Panggilan. Kekacauan tanpa henti menarik telapak tangannya, menghembuskan napas. Wajahnya berubah menjadi kehampaan. Dia belum memulihkan kekuatannya. Tetapi sekarang dia menghabiskan kekuatan dan kekuatan darah untuk menyembuhkan naga yang marah. Dan kekuatan serta kekuatan dari darah yang pulih telah habis. Terima kasih kekacauan. Untungnya kamu ada di sini. Namun, aku tidak bisa membantumu pulih dari garis keturunanmu. Haha, Xiaoyan, yang sedang duduk dan mengatur napasnya, melemparkan sebotol cairan Sunwen Qingling, dan tidak bisa menahan tawa. Tetapi senyuman itu segera memengaruhi otot-ototnya yang sakit. Meskipun cederanya tidak terlalu serius, dia bisa melawan 3 jenius besar yang tiada taranya berturut-turut, yang jauh dari kelebihan beban fisik dan mental. Dan dia sudah kelelahan, terutama perasaan lemah yang mengeringkan kekuatan jiwa. Pusing. Naga pemarah yang berdiri melihat kekacauan yang keluar dari keringat dingin di dahinya, dan menatap Xiaoyan dengan wajah biru. Matanya langsung merah. Jika keduanya tidak melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan naga yang marah akan mati, Huang Quan hilang. 2 naga kehidupan yang marah akan diingat di hati mereka, dan mereka tidak akan pernah melupakan satu sama lain selamanya. Petik 2. Terlepas dari lukanya, naga yang marah itu ingin berdiri dan berterima kasih padanya. Apa yang kamu lakukan? Kami hanya bertarung satu sama lain dan tidak bertarung untuk hidup dan mati. Bagaimana kami bisa melihat kematian? Xiaoyan menahan naga yang marah itu dengan sedikit ketidaknyamanan. Jika Brother Fury begitu, maka dia benar-benar melihat dunia luar. Setelah melihat kekuatan Fury, Chaos tidak pernah kehilangan rasa hormatnya pada Fury. Dan ketika dia melihat hadiah duniawi dari Fury ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Fury. Kenalan adalah takdir. Kita tidak saling mengenal. Kita bisa mengatakan bahwa kita sudah berteman, kecuali jika menurutmu kami tidak pantas menjadi temanmu. Beraninya kamu berani, Nulong menjelaskan dengan panik. Malu. Serius. Aku tidak terbiasa dengan kesopanan ini. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Keduanya sangat berani. Sepertinya aku marah. Namun, aku masih harus mengucapkan terima kasih Anda untuk kebaikan dari 2. Petik 2. Xiaoyan mengangkat bahu. Tidak perlu berterima kasih padanya. Ingatlah untuk berjanji padaku. Itu tentu saja. Beraninya kau mengingkari janjimu, Nulong berkata dengan cepat. Tapi kepahitan muncul di wajahnya. Tapi aku agak tertekan. Aku tidak menyangka akan dikalahkan oleh trik terkuatku. Kekacauan itu abadi. Dan dia menjelaskan. Apa yang begitu menyedihkan? Kekuatan jiwa Xiaoyan lebih kuat dari Kaisar Bintang 5 yang saya temui. Keterampilan bertarung jiwa bahkan lebih tak terduga. Dan saya tidak berpikir aku sudah menjadi kenyataan. Bukankah kamu berakhir menderita sebelumnya? Petik 2. Yah, apoteker pasti punya beberapa kelebihan. Xiaoyan tersenyum malu dan menggaruk kepalanya. Oh. Kekacauan tidak bisa menahan nafas, dan kemudian tertawa menggoda. Apa alasannya? Lao Su telah tumbuh selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat apoteker puncak bintang 4 yang kekuatan jiwanya begitu menakutkan. Dan kekuatan tempur dalam pertempuran sangat menakjubkan. Ya,
Kamu benar-benar bukan orang mesum yang normal. Naga yang marah itu mengangguk dengan tajam dan setuju. Kekacauan, kemarahan, tampaknya diingat. Mau tidak mau bertanya. Saya bertanya kepada Anda. Berapa banyak apoteker Anda? Kekuatan jiwa telah mencapai. Xiao Yan tersenyum pahit di dalam hatinya. Mengetahui bahwa dia akan dianggap sebagai monster lagi. Tetapi masih menjawab dengan jujur. Saya baru saja dipromosikan ke kelas 6. Kekuatan jiwa. Di atas puncak alam kaisar. Dan di bawah tatanan pikiran. Apa? 6 kaisar-kaisar? Kekuatan jiwa telah melampaui puncak alam kaisar? Kekacauan abadi dan naga yang marah melebarkan mata mereka pada saat bersamaan. Suasana tenang Chaos Immortal tiba-tiba muncul kembali. Dia menunjuk Xiao Yan yang hampir meraung. Kamu hanya puncak dari 4 bintang. Sebenarnya. Menunjuk Xiao Yan. Sebenarnya, untuk waktu yang lama dan tidak. Sebenarnya, menunjukkan punggungnya. Chaos menjatuhkan lengannya tanpa henti. Jika aku tidak memiliki keunggulan bawaan dari garis keturunan Warcraft King, aku benar-benar kalah denganmu. Jadi aku mengaku kalah. Kemudian dia menoleh dan berkata kepada naga yang marah. Kamu terlalu kalah. Naga yang marah. Naga yang marah di samping mengangguk dengan berat. Memang benar bahwa puncak bintang 4 dapat mencapai ketinggian seperti itu dalam kekuatan tempur yang sebenarnya. Kekuatan jiwa. Dan obat pemurnian. Sudah lama tidak terlihat. Tidak pernah terdengar. Saya dapat menegaskan bahwa Xiao Yan, Anda pasti orang pertama di generasi muda yang tak tertandingi. Kekacauan abadi mengangguk setuju. Xiao Yan, jika kamu dapat melanjutkan dengan cara ini, aku yakin kamu akan dapat berdiri di puncak tertinggi masa depan Kaisar. Dihadapkan dengan pujian yang meyakinkan dari 2 jenius tak tertandingi seperti naga yang marah dan kekacauan abadi, Xiao Yan panik tanpa alasan yang jelas. Wajahnya memerah. Ini bukan Xiao Humble. Mereka benar-benar terlalu baik. Xiao dapat memiliki ini apa yang disebut hari ini mungkin ada banyak faktor keberuntungan dalam pencapaian ini. Selain itu, Xiao Mou berharap dapat saling menginspirasi dengan 2 orang. Tertawa bersama dan berjalan ke puncak itu bersama. Petik 2. Oke, bagus, tertawa bersama. Berjalan bersama ke atas. Marah dengan kata-kata Xiao Yan. Naga yang marah itu membuat tawa besar. Dan kekacauan itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tampaknya Chang Tian benar-benar memperlakukanku seperti Xiao Yan. Tidak hanya memungkinkanku untuk memanen cangkang kura-kura berhati ungu, tetapi juga membuatku bertemu dengan 2 orang jenius yang tak tertandingi. Xiao Yan sangat lega. Dia mengulurkan tangan dan memanggil Long Yan dan Jing Das ke depan. Dia menepuk bahu keduanya dan memperkenalkan Chaos dan Immortal Dragon. Ayo, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah naga aduh. Anakku yang berdarah adalah inkarnasi dari Jiu Xuan Jin Lei Long. Ini adalah Jing Wu Chen, temanku dan saudaraku. Petik 2. Kekacauan belum lama mati. Saya melihat identitas Long Yan. Jadi saya tidak terkejut. Tetapi naga yang marah itu terkejut. Memandang Long Yan dan Xiao Yan. Dan bertanya. Ya Tuhan. Dia adalah naga guntur emas Jiuxuan. Inkarnasi. Petik 2. Dengan konfirmasi Xiao Yan. Naga yang marah tidak bisa lagi duduk diam dan melompat. Tetapi tidak menyangka akan menyeret lukanya. Dan seekor jangkrik hampir jatuh. Ketika tubuhnya stabil, naga yang marah itu mendambakan dan berkata, aku sangat mengagumimu. Tahukah kamu, naga guntur Jiu Xuan Jin tidak kalah dari saudara yang kacau? Meskipun seharusnya masih dalam masa pertumbuhan, begitu tumbuh dewasa, kekuatan tempur benar-benar super. Oh, Xiao Mou tidak peduli apakah dia sangat kuat. Dalam hati Xiao Mou, dia lebih penyayang. Xiao Yan juga sedikit bangga. Dan dia membelai kepala Long Yong dengan tatapan penuh perhatian. Ia melanjutkan. Hal yang sama berlaku untuk teman. Selama mereka adalah teman saya, mereka tidak memiliki kekuatan dan saudara di mata saya. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, kekacauan itu abadi dan wajah naga yang marah itu memerah. Faktanya, setelah mereka mengetahui bahwa Long Yan adalah inkarnasi dari naga guntur Jiu Xuan Jin, mereka sangat disukai oleh Long Yan. Namun, mereka tidak akrab dengan orang yang kurang dikenal seperti Jing Wu Chen.
Tetapi mereka tetap tidak setuju. Namun, kata-kata Xiao Yan membuat malu rahasia di hati keduanya. Dan embun beku kekacauan diam-diam menyebar. Dia berkata, Xiao Yan berkata bahwa teman sejati harus mengesampingkan apa yang disebut punggung tanah. Kekuatan. Atau Anda tidak peduli satu sama lain. Dan Anda tidak berbeda dengan teman-teman Fox. Petik 2. Saya tidak punya beberapa teman sejati yang kacau. Saya jatuh cinta dengan Xiao Yan dalam perang ini. Jika Anda tidak ingin meninggalkannya, saya ingin berteman dengan Anda. Teman yang berteman baik adalah teman yang bisa menjadi saudara. Mata abadi Chaos menatap Xiao Yan, tanpa lelucon. Haha, oke, aku tidak berteman hanya karena Xiao Yan. Seperti yang kukatakan tadi. Selama itu temanku. Kita adalah saudara. Kita bisa saling mendukung saudara satu sama lain dalam pertempuran. Tanda seru. Hari ini aku bisa menjadikan Chaos Brothers sebagai teman. Aku adalah kehormatan Xiao Yan. Aku tidak sabar menunggu. Hahaha. Petik 2. Xiao Yan sangat gembira. Dan dia selalu tenang dan tertawa. Kekacauan tersenyum dengan senyum hangat. Maju selangkah. Dan meletakkan tangannya di bahu debu bersih Long Yan dan Jing. Dua di antaranya adalah putra kering Xiao Yan dan satu adalah saudara laki-laki Xiao Yan. Mulai hari ini, saya juga kacau hancurkan saudara-saudara. Lalu dia secara khusus berkata kepada Long Yan, kami akan memiliki milik kami sendiri. Jika tidak, Xiao Yan akan mengambil keuntungan. Petik 2. Long Yan tidak malu-malu. Bertepuk tangan dengan tangannya yang kacau dan abadi sambil tersenyum. Dan menganggukkan kepalanya dengan cerah. Dia sedikit kewalahan ketika dia bersih. Kapan dia dikejar oleh idola seperti Chaos Immortal? Itu telah ditambahkan. Dan itu juga menjadi saudara yang kacau balau. Jika Anda tersanjung, Anda bahkan tidak akan tertawa. Melihat pemandangan ini, naga yang marah itu tiba-tiba ragu-ragu. Ah, hei, pandang rendah nagaku yang marah, kan? Mengapa kamu tidak menganggapku saudara? Xiao Yan tersenyum sangat erat sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya dan melangkah maju untuk memberikan pelukan besar pada naga yang marah itu. Angry Dragon berkedut di sudut mata dan mulutnya. Dia tidak bisa membantu mendorong Xiao Yan dan berteriak, brengsek, kamu mencoba menyakitiku. Xiao Yan dengan cepat melepaskan dan menyeringai malu. Naga yang marah itu melirik Xiao Yan dengan marah. Lalu membuka tangannya ke arah Long Yan dan Jingdu. Dan berteriak, hei, kalian berdua. Juga saudara nagaku yang marah. Haha, Long Yan dan Jingwu Jing saling memandang. Bergegas ke naga. Dan ketiganya berpelukan. Tim beranggotakan 5 orang ini memiliki 3 jenius tiada taraf dan inkarnasi naga petir Jiu Xuanqin. Tim ini jelas merupakan tim terkuat di bawah bintang 5 benua. Dalam ilusi, mereka takut bisa menghalangi Tuhan. Sang Buddha memblokir Sang Buddha. Jing bersih memandang Xiao Yan. Kekacauan. Naga abadi. Dan Long Yan. Sebuah kebanggaan keluar. Dan hatinya tertawa terbahak-bahak. Bu, aku bersih-bersih. Ini adalah keberuntungan yang telah aku perbaiki dalam hidupku. Dengan santai orang yang menyapa itu sebenarnya adalah seorang jenius tiada taraf. Yang tidak hanya membantuku membalas dendam, tetapi juga membawakanku 2 orang jenius tiada taraf lainnya. Xiao Yan, kau benar-benar pria mulia yang kupukul. Lihat siapa yang berani menggertak Lao Su. Lao Su melaporkan nama saudara-saudara ini satu persatu. Menakuti mereka sampai mati. Dengan senyum di hatinya, Jing Wuchen tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan dan 4 lainnya melihat Jing Wu tersenyum polos. Dan air liur tetap ada di sudut mulutnya. Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Dan saya merasa tidak bisa dijelaskan. Chaos Immortal dan Angry Dragon baru mengenal He Jingjing. Jadi sulit untuk bertanya. Tetapi Long Yan terbiasa bergaul dengan Jingjing. Dan segera mengguncang Jingjing. Dan memanggil, hei, bangun. Kamu bodoh, kamu tertawa seperti seorang idiot. Baru saat itulah Jing Chen bangun. Dan menyeka air liur dari sudut mulut Long Bi dengan gerakan memerah. Dan membalas kalimat Long Bi, kamu bodoh. Lalu dia menyipitkan mata dengan marah. Long Yi melirik. Aku sedang berpikir. Dengan pasukan kita, apakah akan lebih mudah untuk berburu kura-kura hati ungu?
Penyu hati ungu, naga yang marah bertanya. Chaos tidak mati, tapi di otak untuk mencari yang namanya Purple Heart Turtle. Namun, wajah Longyan tidak yakin dengan kata-kata Jing Chun. Ayo, berpikir untuk membunuh penyu hati ungu. Kamu akan menjalankan begitu banyak lazis? Saya kira, kamu pasti berpikir tentang bagaimana menyombongkan teman rubah dan teman anjingmu setelah pacaran apa yang kamu bicarakan. Kekacauan itu abadi. Naga yang marah. Ayahku semua saudaramu. Hei, menurutmu apakah ada wajah seperti itu? Petik 2. Malu diekspos oleh Longyan. Tetapi Jingdu segera duduk. Dengan alasan, bagaimana kamu mengatakan itu? Mereka benar-benar saudara laki-lakiku. Mengapa aku menyombongkan diri? Lalu bertanya pada Xiang Xiao dan yang lainnya 3 lainnya. Hei, katakanlah, apakah kita bersaudara? Semua orang tertawa. Dan kekacauan abadi menepuk bahu Jingdu. Tentu saja itu saudara. Ketika Anda keluar, Anda berkata kepada semua orang, kekacauan abadi yang meminta Anda untuk menjadi saudara Anda. Anda tidak ingin setuju. Tetapi melihat kekacauan abadi masih enak dipandang. Xiao Yan dan Nulong bekerja keras untuk menengahi kekacauan. Dan Anda setuju. Hahaha, petik 2. Kerumunan tertawa lagi. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah Jing Wuchen benar-benar mengerutkan kening dan bertanya dengan serius pada kekacauan. Aku benar-benar bisa mengatakan itu? Naga yang marah, Longyan, dan Xiao Yan langsung tertawa. Naga yang marah hampir tidak tertawa terengah-engah. Longyan menarik lengan Xiao Yan dan tertawa dan melompat. Xiao Yan tertawa dengan air mata. Dan kebersihan hatinya sungguh menakjubkan. Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah kekacauan yang masih membuat tawa itu muncul. Dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, tentu saja bisa. Selama kamu mengatakan ini, itu akan membantu saudara-saudaramu. Ini sedikit kurang berbahaya di jalan menuju kultivasi. Oh, bahkan jika Anda benar-benar melakukannya demi wajah, Anda bisa mengatakan itu. Petik 2. Bersih dan bahagia. Mereka tidak bisa menahan tawa. Kekacauan abadi meraih bahu Jing Wuchen. Dan kemudian berkata kepada Jing Wudu seperti saudara laki-laki. Saya dulu memiliki sedikit teman dan tidak ada saudara laki-laki sebelum kekacauan. Dan saya sangat senang bertemu beberapa hari ini. Saudara tanpa debu. Anda memiliki kekuatan terendah di antara kita berlima. Jalan melawan kaisar di masa depan akan sedikit lebih berbahaya daripada kita. Kakak dan aku jarang berjalan-jalan di daratan karena keluarga Warcraft. Aku tidak bisa menjagamu banyak. Jika kesombongan kakakku bisa membantumu, apa kesombongan saudaramu? Mendengar dan mendengarkan, Jing Chun menangis. Karena Danding tidak lagi percaya bahwa memang ada persahabatan antara teman dan saudara. Dia menangis. Jika Xiao Yan tidak menghangatkan hatinya yang dingin sebelumnya, dia akan takut saat ini. Dia membenamkan kepalanya di lengan yang kacau dan menangis seperti anak kecil. 3 lainnya juga bermata merah dan tergerak oleh kata-kata kekacauan yang tidak dapat binasa. Hidung naga yang marah itu masam. Dia berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di pundak debu bersih. Dan berkata, saudaraku, siapapun yang berani menggertakmu, kamu akan pergi ke Yaozu untuk menemukanku. Saudaraku, aku akan membantumu memotong dia. Seperti memotong yang kamu katakan. Kura-kura hati ungu meretasnya. Petik 2. Tidak ada yang bisa saya katakan. Hanya menganggukkan kepala. Mendengar naga yang marah menyebutkan kura-kura hati ungu lagi. Keingintahuan abadi kekacauan tiba-tiba berubah. Menatap Xiao Yan. Dan bertanya, Xiao Yan, kura-kura hati ungu apa? Aku baru saja mencari di kepalaku untuk waktu yang lama, dan tidak punya kesan apapun. Petik 2. Naga yang marah itu berteriak tak percaya. Sayangnya, kekacauan itu abadi. Tetapi kamu memiliki darah Raja Warcraft. Dan Warcraft yang tidak kamu mengerti. Potong. Apa yang aneh tentang ini? Keabadian Chaos sedikit tersipu pada naga yang marah itu. Kurasa kura-kura hati ungu ini harus menjadi Warcraft sebelum malapetaka kuno. Selain itu, ada begitu banyak jenis Warcraft. Aku tidak mungkin butuh banyak usaha untuk mengingatnya. Yah, aku tidak berharap kamu menjadi sangat malas. Naga yang marah menggelengkan kepalanya berpura-pura kecewa dengan keabadian kekacauan.
mengandalkan kekacauan itu abadi, dan berteriak, "Jika Lao Su menggunakan pikirannya untuk ini, apakah saya masih bisa berkultivasi?" Melihat naga yang marah itu tidak bisa berkata apa-apa, Chaos menjadi abadi dan menoleh ke Xiao Yan. "Xiao Yan, karena kamu tahu bahwa Warcraft disebut Purple Heart Turtle, kamu harus tahu sedikit tentangnya. Jadi izinkan kami memperkenalkannya." Xiao Yan tidak menyadari bahwa Chaos tidak akan tahu apa-apa tentang penyu hati ungu. Jadi dia memperkenalkannya seperti yang dia tahu. Seperti tebakan Chaos, penyu hati ungu memang World of Warcraft sebelum bencana kuno. Itu sudah punah di benua-benua. Saya tidak menyangka masih ada dalam fantasi. Sebelum kami memburu 2 World of Warcraft di sebuah lembah, kami bertemu secara tak terduga. Kura-kura hati ungu ini sangat besar, cangkangnya sangat keras, dan anggota tubuhnya kasar dan tebal. Pertahanannya harus sangat kuat, dan memiliki 3 kepala. Saya tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki masing-masing. Ketika muncul, itu sangat kuat. Kami bertiga tahu bahwa kami sulit untuk melawan, dan kami tidak berani memprovokasi mereka. Bunuh. Tidak ada dari kalian yang bisa membunuh. Level apa itu? Puncak bintang 6. Puncak bintang 6, naga yang marah membuka matanya. Meski mata kacau tidak selebar naga yang marah, namun penuh martabat. Naga yang marah berkata, "Meskipun Lao Su pernah memburu Warcraft yang tak terhitung jumlahnya di hutan sendirian, tetapi Warcraft puncak bintang 6, apakah itu terlalu kuat untuk kita?" "Hei," kataku Xiao Yan, "mengapa kita harus membunuh 6 bagian atas bintang? Saya kira, dengan kekuatan 5 orang kita, cukup untuk berburu Warcraft bintang 6 di periode akhir. Sudah ditempa dan tidak ada bahaya. Tetapi puncak-puncak bintang 6 benar-benar lebih berbahaya." "Apa?" Xiao Yan meremas pangkal hidungnya di antara matanya dan mendengarkan kata-kata naga yang marah. Mengerutkan kening. Sampai dia selesai mendengarkan, dia membuka matanya untuk melihat harapan dan penyelidikan terhadap kekacauan. Yang berarti bahwa jika kekacauan itu abadi, pertahanan tidak bisa berdiri. Berburu kura-kura hati ungu pada dasarnya tidak ada harapan. Keabadian yang kacau secara alami memahami arti Xiao Yan. Dia mengerutkan bibirnya sejenak, dan berkata kepada Xiao Yan di bawah tatapan Xiao Yan, "Long Yan, dan Jingdeng, Zenith bintang 6 dari pertahanan utama, aku bisa menahannya. Itu tidak mudah, tapi itu tidak bisa ditolak. Saya hanya tidak tahu apakah garis keturunan saya memiliki paksaan terhadap World of Warcraft sebelum bencana kuno. Jika tidak, itu akan lebih sulit." Petik 2. Ini sedikit lebih sulit tetapi saya tidak bisa menahannya. Mereka bertiga sangat gembira. Xiao Yan sangat bersemangat sehingga dia memegang tangan abadi yang kacau itu. Dan terus berkata, "Oke." Kekacauan memandang Xiao Yan, yang agak bingung. Dan mau tidak mau bertanya, "Xiao Yan, apakah kura-kura hati ungu ini penting bagimu?" Xiao Yan mengangguk lurus. "Penting. Terlalu penting." "Oh." Angry Dragon penasaran. "Apa yang kamu pikirkan tentang itu?" "Cangkang kura-kuranya," jawab Xiao Yan. "Aku punya obatnya. Tapi cangkang kura-kura hati ungu diperlukan." Ternyata memang begitu. Kekacauan tidak bisa dihancurkan. Tetapi bertanya dengan tegas, "Apakah perlu membunuh?" "Oh, jangan salah paham. Maksud saya, jika rasa ramuan tidak penting, kita tidak harus pergi berburu lagi pula." Bintang 6 yang akrab Pinnacle of Warcraft tidak terlalu yakin. "Yah, kamu harus membunuh." Xiao Yan mengangguk sebagai konfirmasi. Melihat Xiao Yan begitu yakin, naga yang marah itu tiba-tiba tersentak. Itu untuk mengatakan mau. "Kamu Xiao Yan harus membunuh Warcraft. Ayo bunuh."